Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Teman-teman sekalian, ayah bunda sekalian, pada hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kajian Zoom bersama Ustadz Abu Ihsan Hafizahullah taala untuk hari yang kedua dengan tema Bedah Buku Mencetak Generasi Rabbani. Ahlan Ustadz, selamat datang dan selamat bergabung. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk mengisi kajian pada hari ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustadz. Dan untuk peserta yang sudah masuk, ahlan. Dan hari ini semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali untuk peserta yang belum join ke grup WA Parenting Sunnah, silahkan segera bergabung ke dalam grup Parenting Sunnah. Linknya sudah Ana sediakan di kolom chat. Nantinya teman-teman bisa klik link tersebut dan nanti akan dipandu oleh admin WA. Selanjutnya, baik yang belum memiliki buku Mencetak Generasi Rabbani bisa melakukan pemesanan atau bisa segera memilikinya dengan cara menghubungi admin grup. Dan yang terakhir sebelum kita mulai kajiannya, seperti kemarin kita bacakan dulu tata tertib dan juga adab-adab yang harus dipatuhi oleh peserta kajian online pada hari ini. Yang pertama, silahkan teman-teman jaga adab dengan sesama penuntut ilmu. Yang kedua, silahkan siapkan kertas dan juga penanya untuk mencatat materi yang akan disampaikan Ustadz, agar kita bisa selalu mengingatnya di kemudian hari. Yang ketiga, dihimbau untuk seluruh peserta tetap mematikan mic dan juga kameranya, agar situasi dan kondisi tetap kondusif selama berlangsungnya kajian. Yang keempat, kemarin sudah saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke admin grup Parenting Sunnah dan nantinya admin grup akan menyampaikan pertanyaannya kepada kami dan akan kami pilih dan bacakan pada sesi tanya jawab nanti. Itulah mengapa baik yang belum bergabung ke grup Parenting Sunnah bisa segera bergabung karena nantinya yang pertanyaan yang akan dijawab dan dipilih hanya yang melalui grup WA saja, seperti itu. Baik Ustadz, mungkin bisa kita mulai kajian pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol maskura Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian.
Para jemaah sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan dalam buku ini ya. Kita sampai pada bab perhatian orang tua terhadap janin. Ya, pendidikan ya bisa kita mulai sejak anak berada di dalam rahim ibunya. Ya, tentunya ketika janin sudah berusia 120 hari di dalam rahim, Allah mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh pada janin itu. Maka jadilah dia makhluk yang bernyawa meskipun belum lahir ke dunia. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, "Tsumma yursalu al-malaku." Kemudian ya diutuslah seorang malaikat ya pada 40 hari ketiga, 120 hari. Ya, fayamfuhu fihi ruh, kemudian meniupkan ruh padanya. Ya, pada saat usia kandungan telah mencapai 4 bulan, ya, tumbuhlah janin menjadi makhluk hidup, makhluk yang bernyawa, ya. Maka penemuan ilmiah di bidang pendidikan pralahir juga membuktikan ya bahwa janin dalam rahim mampu merespon stimulasi edukatif yang diberikan kepadanya. Artinya dia sudah bisa memberikan respon karena dia sudah bernyawa walaupun belum keluar dari rahim ibunya, ya. Dan juga penelitian ilmiah di bidang kedokteran menyimpulkan bahwa pendengaran janin itu sudah berfungsi walaupun belum sempurna. Ya, disebutkan bahwa air ketuban itu adalah termasuk pengantar suara yang terbaik. Ya, hingga janin dapat merespon kondisi kejiwaan yang sedang dialami oleh ibu yang mengandungnya. Bahkan hubungan antara ibu dengan janin ini itu lebih erat daripada hubungan ibu dengan bayi setelah dia lahir ke dunia. Ya, oleh karena itu Ibnu Qayyim di dalam kitab Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud menjelaskan itu ya bahwa janin ya intinya adalah janin di dalam rahim itu sudah bisa merespon, dia punya panca indera yang bisa berfungsi namun belum sempurna, ya. Pendengarannya itu sudah ada walaupun belum sempurna, ya. Demikian juga panca inderanya yang lain sudah ada tapi belum sempurna, ya. Samalah kita katakan seorang bayi, ya, bayi itu bisa dengar nggak? Bisa. Ada pendengarannya, ketika dia lahir dia dengar, cuma belum sempurna. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka dari itu ya kita mungkin mendengar, cuma kita tidak menyadari apa yang kita dengar waktu bayi. Ya, dengar nggak orang yang suara tangisan kita ketika lahir? Tahu nggak bahwasanya kita lahir itu menangis, menjerit? Iya, cuma kita tidak ingat lagi ya. Ya, kita dengar itu, cuma kita tidak mengingatnya lagi. Ya karena pendengaran kita ya belum sempurna juga, tapi sudah ada. Nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, dan jadi indera yang dimiliki janin itu sebenarnya sudah ada, cuma fungsinya belum sempurna. Maka dari situ ya seorang ibu bisa memberikan satu hubungan ya antara dirinya dengan janin yang ada di dalam kandungannya. Ya, maka janin itu bisa merespon kondisi kejiwaan si ibu. Misalnya ibu sedang sedih, itu janin merespon. Ibu sedang marah, ibu sedang gembira, itu janin bisa merespon. Ya, nah demikian. Maka ini bukan suatu yang gaib sebenarnya, ya. Ya sekarang, apalagi sekarang ada teknologi yang membantu kan begitu ya. Nah, keberadaan janin di dalam ibu bisa dipantau dengan alat, ya, bukan barang gaib lah, itu bukan barang gaib, ya. Yang tidak kita ketahui adalah apa yang Allah tuliskan pada janin ini tentang rezekinya, tentang nasibnya, tentang apa namanya, tentang langkah ajal pertemuan maut istilahnya, itu yang nggak kita ketahui tentang si janin ini ya, itu yang Allah apa namanya perintahkan malaikat untuk menulis 4 perkara itu yang kita tidak ketahui ya, tapi kondisi janin dalam
rahim itu bisa dipantau dengan alat. Bukankah itu nyata? Artinya ada alat yang bisa mengetahui itu. Ya, jadi bukan perkara yang nggak bisa diamati, nggak bisa dipelajari, nggak bisa diteliti. Ya, nah supaya jangan salah kaprah kan begitu ya. Sebagian orang ya menafikan itu, ya sama dengan menafikan sesuatu yang nyata, ya nggak tepat. Nanti kita ditertawain orang kan begitu ya. Nah jadi sesuatu yang bisa dilihat, apalagi alat makin lama makin canggih, ya sampai jenis kelamin, kondisinya dia kembar atau tidak, ya ada kembar, dia itu bisa dilihat. Nah, demikian ya. Jadi bukan barang gaib janin dalam rahim ibunya, bukan benda gaib, itu benda nyata bisa dipantau ya gerakannya, ya, kebiasaannya ya di dalam rahim itu dan banyak penelitian-penelitian yang dilakukan tentang itu, mengamati ya kebiasaan janin di dalam rahim ibu mengikuti kondisi kejiwaan si ibu. Ternyata janin memberikan respon ya terhadap setiap kondisi kejiwaan yang dialami oleh si ibu yang mengandung. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Saya rasa ya antum yang mungkin membaca lebih banyak dalam hal ini ya mengerti ya. Tadi kita sebutkan air ketuban, itu adalah pengantar suara yang terbaik. Air pada dasarnya pengantar suara. Tapi yang paling baik itu air ketuban. Ya, air ketuban. Ya, makanya kalau kita ingin mengukur dalamnya lautan, itu dengan sonar yang dipancarkan ke dasar, kemudian dia memantulkan, itu sonar suara ya. Sonar suara bukan cahaya, sonar suara ya dipantulkan ke atas sehingga bisa diukur ya berapa kedalaman laut ya tersebut ya, dengan sonar suara karena air itu pengantar suara. Ya, nah demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bayi itu berada di dalam air ketuban namanya ya. Nah, dia hidup di situ ya di dalam air ketuban itu. Nah, nah ternyata setelah diteliti air ketuban pengantar suara yang paling baik di antara jenis-jenis air yang ada, para jemaah yang dimuliakan Allah. Mungkin ini untuk satu hikmah ya, di mana bayi itu bisa merespon ya suara ataupun apapun yang ditujukan kepadanya dari luar rahim. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka kepada para suami ketika istrinya hamil itu jangan bentak-bentak, berkata kasar. Itu ya kita katakan janin bisa merasakan itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terus terang aja ketika saya nulis buku ini dan membuat bab ini ada yang banyak protes kan begitu ya. Ya apa namanya nanya-nanya dalil kan begitu. Ini perkara dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum kata Nabi. Ya, teknologi, ilmu yang Allah berikan kepada manusia zaman sekarang yang tidak Allah berikan pada manusia zaman dahulu. Ya, ya. Nanti kita mengingkari hal-hal yang sudah baku, ya, misalnya bumi bulat, itu kan sudah baku, ya. Tapi masih ada juga yang percaya bumi datar, itu kan konyol istilahnya, ya konyol. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi begitulah sebagian orang kadang-kadang nggak ngerti. Dia menggunakan ayat, dia menggunakan hadis untuk menafikan sesuatu yang ya kita katakan bisa dipelajari, diamati, diselidiki oleh manusia dengan ilmu pengetahuan. Ya, sehingga jadi terkesan membenturkan antara Al-Quran dan hadis dengan ilmu pengetahuan. Padahal sebenarnya kan tidak, hanya kita salah apa namanya persepsi, ya salah interpretasi tentang ayat tersebut, tentang hadis tersebut. Ya kita baca apa namanya dan bumi ketika Allah hamparkan, lalu kita berpendapat dari situ bahwa bumi itu datar. Mana ada di dalam Al-Quran menyebutkan bumi itu datar, demikian juga di dalam hadis secara jelas ya, secara gamblang nggak ada. Itu cuma apa namanya kata-kata kinayah menunjukkan ya bumi ini
terhampar seolah-olah datar bagi manusia. Sehingga mereka ukuran bumi ini pas untuk manusia, ya. Ya, sehingga mereka bisa berjalan dengan nyaman di atasnya. Ya, sudah apa ya kita katakan ukuran bumi ini ya, memang sudah didesain oleh Allah sedemikian rupa hingga cocok untuk kehidupan manusia di muka bumi. Besar sedikit masalah, kecil sedikit masalah juga, ya. Nah, demikian. Jadi ya itu sejalan dengan ilmu pengetahuan, ya bukan suatu yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Nah, demikian juga di dalam masalah ini ya. Nah, demikian saya tidak ingin memperpanjang pembicaraan tentang masalah itu ya. Jadi ada beberapa ya, kita katakan beberapa hal yang perlu kita ketahui ya berkaitan dengan pertumbuhan fisik janin, perkembangan psikologi janin ya. Nah, yang pertama ya, ya kita lihat ya wanita hamil itu tidak gugur kewajiban sholat bagi si ibu hamil ya, tidak gugur kewajiban sholat. Dia boleh tidak puasa, namun dia harus sholat ya. Coba lihat ini dua kewajiban, puasa dan sholat. Puasa ya dianjurkan, ditekankan kepada wanita hamil, apalagi dia khawatir janinnya bisa bahaya, dia dianjurkan untuk tidak puasa. Boleh, ya, cukup bayar fidyah. Tapi sholat, bagaimanapun beratnya kehamilan yang dijalani, sholat tetap harus dilaksanakan seperti biasa. Jadi ada beberapa hikmah pensyariatan sholat itu bagi wanita hamil ya. Bagaimanapun beratnya, udah muntah-muntah dia sudah, tapi tetap sholat. Ini ada beberapa hikmah, diantaranya untuk perkembangan psikologi bagi si janin maupun bagi si ibu hamil itu sendiri. Hubungan dengan Allah tidak boleh putus. Yang kedua, mempertebal sifat tawakal dan ridho terhadap amanah yang Allah berikan kepada si ibu. Dan ketiga, dunia kedokteran modern telah membuktikan bahwa gerakan-gerakan sholat itu berpengaruh baik terhadap kesehatan janin dan si ibu hamil. Nah demikian. Tidak berbahaya dan bahkan justru bermanfaat. Nah, jadi ada beberapa hal yang mesti kita ketahui berkaitan dengan ibu yang sedang hamil, ya. Dan di sini juga ya para suami harus siaga juga ya, ya mendampingi istrinya yang sedang hamil. Ya bagi ibu hamil yang pertama banyak-banyak berdoa dan berzikir, ya minta kepada Allah agar diberi anak yang soleh. Seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Nah demikian. Ya. Jadi banyak-banyak doa dan zikir pada saat ya mengandung ya. Nah mudah-mudahan itu bermanfaat bagi janin kita. Yang kedua mungkin ya sering-sering baca Quran ya. Itu adalah kesibukan yang paling baik untuk wanita yang sedang hamil ya. Mudah-mudahan dia sudah akrab dengan kitabullah semenjak dia berada di dalam kandungan ibunya ya. Ya satu perkara yang sangat dianjurkan ya kepada para ibu hamil adalah ya banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Baik. Nah, kemudian menjaga sikap dan perilaku. Ya ini juga penting bagi wanita hamil. Ya, jagalah sikap dan perilaku, terutama dalam hal bertutur kata ya, jangan kasar-kasar nanti ya bisa menurun pada bayi itu. Ini kondisi ibu hamil itu kepada janinnya sangat dekat. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh si ibu hamil, si ibu ini akan sangat mempengaruhi ya si janin tersebut. Maka dari itu ya jaga sikap dan perilaku. Ya, kemudian memberi sentuhan lembut dan kasih sayang. Ya, misalnya dengan elusan, tepukan halus, ya. Ya, ketika si janin mulai menendang-nendang perut ibunya, itu dia bisa meresponnya dengan ya sentuhan lembut dan kasih sayang. Ya, nah demikian. Kemudian mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Ini sebagai ya kita katakan bahan yang membentuk ya jasmani jasad si janin.
Ingat sabda Nabi, innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin, an-naru aulabi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari rezeki yang haram. Neraka lebih patut untuknya. Maka kepada para suami ketika istrinya sedang hamil, pastikan ya rezeki yang dibawa itu adalah rezeki yang halal. Khususnya ketika ya si istri sedang hamil, ya jangan bawa pulang ke rumah rezeki-rezeki yang haram, ya. Nah demikian. Dan juga makanan-makanan yang mudorot seperti junk food, fast food, kan begitu ya, atau hal-hal ya kita katakan yang bisa membahayakan seperti merokok, itu bisa memudorotkan si janin, ya. Si janin ini menjadi perokok pasif dan dia akan terpapar lebih parah daripada ibunya yang merokok. Ya, maka ya kita lihat di sana ada banyak ya kita katakan wanita yang merokok kita katakan ya. Ya laki-laki merokok aja nggak pantas apalagi perempuan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ya setelah si jabang bayi lahir, pertama harus kita sambut kelahiran bayi itu dengan gembira dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sambut bayi itu dengan kemurungan. Seperti orang-orang musyrik yang murung apabila mendapatkan bayi perempuan. Ya, maka mereka pun benci. Ya, sikap seorang mukmin ketika diberi Allah rezeki ya, yaitu bayi, maka dia harus menunjukkan kegembiraan, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalilah kehidupannya dengan kebaikan, dengan sukacita, dan ini akan memotivasi kita untuk membesarkannya dengan baik. Tapi kalau kehadirannya saja seolah-olah tidak diharapkan, nah itu sangat berpengaruh ya kepada kinerja kita sebagai ibu atau ayah di dalam membesarkannya. Kita lihat sebagian orang tua itu ya menganaktirikan sebagian anak karena memang seperti anak itu tidak diharapkan kelahirannya di muka bumi ini. Dan menganak emaskan karena merasa anak itu dinanti-nanti. Ya. Yang satu dianaktirikan, kenapa? Karena kehadirannya tidak diharapkan, kecelakaan istilahnya. Ya. Nggak diinginkan, nggak diniatkan. Ya apapun itu ceritanya, ya kita harus menyambut ya bayi itu dengan gembira. Ya, nah hati-hati di sana ada sindrom bagi wanita yang melahirkan, namanya baby blue syndrome. Mungkin tahu ya baby blue syndrome. Silahkan di searching di Google apa maksudnya baby blue syndrome. Yaitu rasa kekhawatiran berlebihan pada ibu terhadap bayi yang baru lahir. Sehingga dia merasa tidak percaya diri, ya, takut yang berlebihan, cemas yang berlebihan, ya, terhadap bayinya sehingga eh, ada semacam bisikan di dalam hatinya untuk menghabisi bayi itu supaya bayi itu tidak menderita maka harus dihilangkan, dibunuh. Ya. Maka kita mendengar ya kisah-kisah atau cerita-cerita ini nyata ya, ibu membunuh bayinya sendiri ya karena kena baby blue syndrome tadi ya. Nah, maka ketika seorang wanita melahirkan bayi, ya melahirkan anak maksudnya ya, maka kalau dia murung hati-hati. Seharusnya gembira ya, normalnya kan gembira. Tapi kalau dia murung, hati-hati itu. Ya, itu perlu dikawal gitu ya. Diperhatikan kondisi kejiwaannya. Itu tidak normal. Wanita yang melahirkan pasti gembira, bahagia begitu. Seharusnya. Kalau dia tidak merasa gembira, tidak merasa happy, tidak merasa senang, ada apa-apa ini. Ya, jangan dibiarkan karena bisa menumbuhkan ya sindrom itu pada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya awalilah kehidupannya dengan melaksanakan sunnah Nabi. Di antaranya adalah memberikannya nama yang baik seperti Abdullah, Abdurrahman. Ya, mulai dari situ memberikan nama identitas yang baik. Itu merupakan pendidikan awal yang kita berikan untuk anak kita. Ya. Kemudian mencukur rambutnya, lalu bersedekah, ya seberat dengan perak ya, seberat bobot rambut yang dicukur, perak ya, bukan emas, perak. Berapa berat
rambut yang dicukur itu. Maka disedekahkan seberat itu dari harga perak. Kemudian mentahnik. Tahnik, yaitu mengulum buah kurma, kemudian mencicipkannya ke mulut bayi. Supaya dia bisa mengecap gitu ya. Dia bisa mengecap rasa manis itu. Ini sangat penting juga. Namanya tahnik. Bukan dimasukkan kurma utuh ke mulutnya, bukan. Nah, bahaya, itu salah. Bukan itu tahnik ya. Itu yang mengulum supaya lunak, kemudian dicicipkan ke mulut bayi itu. Ya, sehingga dia ngecap gitu ya. Baik. Ya, melatih dia untuk makan ya, untuk minum ASI ya. Nah, demikian. Kemudian menyembelih hewan atau disebut juga akikah ya. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing. Untuk anak perempuan 1 ekor kambing. 7 hari setelah kelahirannya. Ya, 7 hari setelah kelahirannya. Hari ketujuh maksudnya. Misalnya lahirnya hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Hari ketujuh adalah hari Selasa. Yaitu disembelih hari Selasa. Nah demikian ya. Atau kalau nggak mampu hari ke-14-nya. Atau kalau nggak mampu nanti pada hari ke-21. Itu waktu-waktu yang disebutkan Nabi. Di luar itu tidak dianggap akikah. Ya, dianggap sedekah biasa. Ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi demikian. Mudah-mudahan dengan awal yang baik tersebut, itu menjadi modal ya bagi kita untuk bisa mendidiknya dengan baik pula di kemudian hari ya. Nah demikian. Itu beberapa perhatian yang harus kita berikan kepada anak ketika dia berada di dalam rahim ibunya. Ketika anak keluar ya dari perut ibunya, lahir dia ke dunia ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Ini yang sangat penting, yaitu apa? Jangan biarkan setan menjamah anak kita. Tadi itu mulai ketika anak itu lahir. Ya kita tahu ya ada hadis ya bahwa setan itu menusuk setiap bayi yang lahir hingga bayi itu menangis. Ya, secara ilmu yang tidak kasat mata ya, ini disampaikan oleh Allah Subhanahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa setiap bayi yang lahir itu diganggu oleh setan yang membuat bayi itu menangis dia, kecuali Isa bin Maryam ya. Nah demikian, kecuali Isa bin Maryam. Artinya apa di situ hadis itu? Artinya mulai dari anak itu lahir dia sudah berada di dalam pantauan setan. Dia sudah berada di dalam kita katakan incaran setan. Maka kita harus mulai memberikan kepadanya perlindungan-perlindungan. Jangan biarkan setan menjamah anak kita. Pertama adalah minta perlindungan kepada Allah itu sejak awal, sebelum mani tumpah ke dalam rahim. Yaitu dengan membaca doa sebelum jima. Hafal semua mungkin doanya ya. Yaitu Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya. Jika terlahir anak dari hubungan tersebut, niscaya syaitan tidak akan mampu memudaratkannya, membahayakannya. Jadi perlindungan itu harus kita mulai semenjak mani itu tumpah ke dalam rahim, sebelum mani tumpah ke dalam rahim. Kemudian yang kedua, mohon perlindungan kepada Allah untuk anak ketika lahir. Ya, saya tidak menyantumkan di sini adzan dan iqamat karena hadisnya dhaif ya. Nggak bisa dijadikan sebagai hujah. Ya, ada sebagian orang mengadzankan, bahkan ada lagi mengiqamatkan. Tapi sayang hadisnya tidak sahih. Namun dalam ayat itu Allah isyaratkan ya, yaitu mohon perlindungan kepada Allah untuk anak saat lahir. Ya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat, mereka membawa bayi-bayi mereka kepada Nabi untuk apa? Untuk didoakan. Nggak ada doa-doa khusus ya yang kita dapatkan dari Nabi. Doa secara umum saja, yaitu mohon perlindungan kepada Allah untuk anak. Seperti yang dilakukan oleh Ibunda Maryam untuk Maryam. Apa kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 36? Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memberinya nama Maryam dan aku mohon perlindungan
kepadamu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jadi ketika bayi itu lahir, kita minta perlindungan kepada Allah. Bisa kita lakukan sendiri, ya dilakukan oleh kedua orang tuanya, dan bisa juga dibawakan kepada orang saleh untuk didoakan. Kemudian setelah anak itu balita, perbanyaklah minta perlindungan kepada Allah pagi dan sore hari. Ya, doa-doa zikir pagi dan petang. Karena anak ini belum bisa baca doa sendiri, maka dibacakan oleh orang tuanya. Nah, nanti lain halnya kalau dia sudah bisa baca doa sendiri, dia baca doa sendiri. Ketika dia belum bisa baca doa sendiri, maka ya kitalah orang tuanya yang membacakan doa itu untuk mereka. Seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Abdullah bin Abbas menjelaskan, menceritakan bahwa Nabi pernah memohon perlindungan bagi Al-Hasan dan Al-Husain. Dan berkata, dahulu ya nenek moyang kalian memohonkan perlindungan bagi anaknya, ya bapak-bapak kalian memohon perlindungan untuk anak-anaknya, yaitu Ismail dan Ishak, dengan membaca wa'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Aku minta perlindungan kepada Allah bagi kamu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala gangguan syaitan, binatang yang berbisa, dan pandangan mata yang jahat. Ya, nah demikian. Itu kalau anak-anak kita belum bisa baca doanya ya, kita yang membacakan doa ini untuk mereka. Kemudian jangan biarkan anak-anak bermain keluar rumah saat malam datang, yaitu waktu maghrib. Ya, Nabi mengatakan, "Idza kana junhul lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syayatin tantashiru hina idzin. Fa idza dhahabat sa'atun minal laili fakhalluhum wa aghliqul abwab wazkur asmallahi fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqa." Apabila malam datang atau petang sudah menggelap, tahanlah anak-anak kalian supaya tidak keluar rumah. Karena sungguhnya syaitan menyebar pada waktu itu. Apabila sesaat dari waktu malam telah berlalu, biarkanlah mereka. Tutuplah pintu dan bacakanlah nama Allah. Sesungguhnya syaitan tidak akan bisa membuka pintu yang sudah tertutup. Jadi kalau malam pintu itu ditutup. Ya, nah dipikir. Jadi itulah ya beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk anak-anak kita pada saat mereka ya lahir ya balita. Ya, perlu kita lakukan apa yang disarankan ataupun yang kita katakan diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian berikutnya, bab berikutnya di sini adalah ketika kita mulai menjadi pendidik, kita harus memiliki karakter pendidik sukses. Ya, ketika anak ini sudah mulai beranjak dewasa, sudah mumayyiz, ya, mumayyiz artinya dia sudah bisa memberikan jawaban dari pertanyaan kita dan mengerti apa yang kita katakan. Nah, disitulah ya pendidikan verbal ya harus kita mulai. Ya, pendidikan kita mulai. Nah, sebelum kita mulai pendidikan, pembimbingan kepada anak, maka kita harus tahu karakter-karakter pendidik ya, sehingga kita bisa mendidik dengan baik. Di sini kita sebutkan 10 ya. Sebenarnya banyak, tapi ini kita rangkum saja jadi 10. Yang pertama adalah keikhlasan tentunya. Karena kalau sudah nggak ikhlas, asal-asalan biasanya. Ya, sekenanya aja kalau nggak ikhlas. Ada sebagian orang mendidik anaknya nggak ikhlas. Ya, tidak ada keikhlasan, tidak ada ketulusan. Merasa itu adalah beban. Merasa itu adalah suatu perkara yang menyulitkan dia di dalam hidupnya. Sehingga dia pun setengah hati ya melakukan kewajiban itu, yaitu mendidik anak. Maka perlu keikhlasan supaya pendidikan kita itu terus-menerus. Karena salah satu fungsi ikhlas itu adalah menjaga kesinambungan amal. Amal itu bisa terjaga kesinambungannya dengan keikhlasan. Itu yang pertama.
Ya, dan pendidikan yang kita berikan dengan keikhlasan itu beda dengan pendidikan yang kita berikan ada pamrihnya, beda. Ya, nah, yang kedua adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bertakwalah kepada Allah, terutama di dalam memperlakukan anak. Ya, mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Jangan sekali-kali katakan ini kan anak-anakku, terserahlah mau ku apakan. Lalu dia menzalimi anaknya, dia menyiksa anaknya. Ya, anak itu kan lemah nggak berdaya. Banyak ya kita katakan orang tua yang menyiksa anak-anak mereka. Ya, nah kita perlu takwa di dalam mendidik anak-anak kita sehingga kita terjauh dari sikap aniaya di dalam mendidik anak-anak kita. Ya, nah kemudian yang ketiga berilmu. Ya tentunya sebagai pendidik kita harus berilmu. Nggak mungkin tanpa ilmu. Ya, harus belajar. Nggak mungkin kita tahu tanpa belajar. Ya, apalagi ini sesuatu yang mungkin belum kita jalani sebelumnya. Ya, belum kita lakukan sebelumnya. Ya, nah maka kita perlu belajar untuk bisa menjadi ayah yang baik, ibu yang baik. Nah demikian. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa melaksanakan tugas yang berat itu. Ya. Nah, maka kebutuhan kita kepada ilmu setelah kita punya anak itu lebih besar daripada sebelumnya. Ya, anehnya banyak ayah bunda yang justru berhenti menuntut ilmu setelah dia menjadi ayah dan menjadi ibu. Ya, padahal kewajibannya tambah banyak, tambah besar, tambah berat. Seharusnya tuntutan ilmu juga semakin tinggi. Tapi anehnya sebagian ayah bunda justru ya malas belajar setelah dia dapat tanggung jawab yang besar. Ya, sehingga tanggung jawab itu disia-siakan. Yang keempat adalah bertanggung jawab. Memiliki tanggung jawab di dalam pendidikan anak ini merupakan bentuk melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita amanah, kita bertanggung jawab terhadap ya anak tersebut. Ya, dan tidak ada tanggung jawab kalau kita tidak punya sifat amanah. Ya, salah satu yang membuat orang tidak bertanggung jawab adalah karena dia tidak amanah. Ya, ingat, anak itu adalah amanah seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Maka jadilah pendidik yang bertanggung jawab. Ya, nah demikian. Bukan ya, jangan jadikan anak itu kelinci percobaan. Ya, ini adalah sikap tidak bertanggung jawab. Ya, orang yang bertanggung jawab itu dia betul-betul sungguh-sungguh ya untuk mengemban tugas itu. All out istilahnya. Bukan coba-coba. Oh, ini coba-coba jadi ibu. Ya, itu risiko itu. Coba-coba jadi ayah. Ya. Tidak. Kita harus all out, artinya apa? Kita pikul tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Kita ingat sebelumnya kita sampaikan bahwa kita itu adalah pemimpin, ayah adalah pemimpin, ibu juga adalah pemimpin bagi anak-anak mereka, dan pemimpin yang sukses itu adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Salah satu tuntutan dari leadership adalah tanggung jawab. Nggak ada kepemimpinan tanpa tanggung jawab. Maka harus menanamkan dalam diri kita, pendidik ya, rasa tanggung jawab. Nah demikian. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, karakter berikutnya yang harus dimiliki oleh setiap pendidik adalah sabar dan tabah. Artinya jangan kalah kesabaran dengan anak. Apalagi mendidik itu luar biasa. Sangat-sangat dibutuhkan kesabaran untuk menghadapi anak didik. Ya, anak kita. Ya kadang-kadang kita kalau nggak sabar, itu sudah kita letakkan tanggung jawab itu dan kita menyerah, angkat tangan, angkat kaki dan kita merasa tidak mampu. Hanya karena kita kurang sabar. Maka banyak keluhan-keluhan dari para orang tua tentang anak-anak mereka. Ketahuilah para ayah bunda, bukan kita aja yang mengalami masalah seperti itu. Orang lain juga sama. Yang menentukan sukses tidak suksesnya adalah bagaimana kita bisa sabar melaksanakan ya tugas itu hingga dengan sabar itu Allah kasih kemenangan. Innaman nasru ma'as sabr. Sungguh pertolongan Allah, kemenangan itu bersama kesabaran. Maka ya sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah sabar, tabah. Sehingga dia tangguh, tegar.
bisa memikul tanggung jawab berat itu dengan baik. Ya, kalau tidak, ya mungkin ya seperti sebagian orang tua, akhirnya apa? Dia bertindak kasar, dia bertindak zalim, bahkan ada yang berakibat fatal. Waliyadzubillah, yaitu apa? Melukai anaknya. Bahkan ada yang lebih fatal lagi, yaitu apa? Menghilangkan nyawa anaknya. Mungkin karena sabar yang sudah habis tadi ya, jika terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan para jemaah yang dimuliakan Allah, maka harus sabar. Yang kita hadapi ini adalah makhluk yang belum sempurna ya akalnya, ya yang perlu banyak kita harus maklumi dia, ya, dan kita harus membawanya ya sampai kepada tujuannya. Dan itu memang berat. Ya, terus terang saja itu adalah perkara yang sangat berat. Kalau tidak sabar, kita nggak akan berhasil memikul tugas dan tanggung jawab tersebut. Ya sabarlah ya. Maklumilah anak itu dengan segala keterbatasan dan kekurangan mereka. Justru kita ingin mengantar mereka kepada tingkat yang lebih sempurna. Itulah pendidikan, ya, membawanya, membimbingnya kepada tingkat yang lebih sempurna lagi. Ya, kalau nggak sabar ya sudah selesai, tutup cerita, tutup buku, ya, selesai ceritanya. Nggak ada pendidikan. Ya, kalau tidak dibarengi dengan kesabaran. Yang keenam adalah lemah lembut. Jangan kasar. Ya, jangan kasar. Yang namanya lemah lembut dan tegas itu tidak bertentangan. Mungkin ditanyakan kemarin ya, atau di sini atau di forum yang lain saya lupa. Ada yang bertanya tentang lemah lembut dan tegas. Seolah-olah kalau lemah lembut berarti nggak tegas. Saya katakan tidak ada apa namanya kita katakan ya kontradiksi antara lemah lembut dan ketegasan. Ya, tegas itu kan bukan berarti kasar, bukan berarti keras tak menentu kan begitu ya. Ya, jadi lemah lembut, tegas itu juga bisa kita tampilkan dalam bentuk yang lemah lembut. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya, maka ini adalah sifat yang disukai Allah dan pasti juga disukai oleh manusia, yaitu kelemah lembutan. Dan Nabi itu adalah sosok pendidik yang penuh kelembutan, ya. Nah, demikian. Nabi mengatakan innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala urusan. Ya. Nah, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Tidaklah sifat lembut itu ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Dan tidaklah tercabut dari sesuatu melainkan akan menjadikannya buruk. Bayangkan ya, Nabi Musa dan Harun ketika berdakwah kepada Firaun disuruh untuk bersikap lemah lembut. Ya. Faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepada Firaun itu kata-kata yang lemah lembut. Itu Firaun. Bagaimana anak kita? Ya, maka perlakukanlah mereka dengan kelemah lembutan ya, ya dengan ya apa namanya dengan belayan yang lembut ya, jangan kasar. Nah, demikian. Karena siapapun tidak suka dikasari. Kalau kita lah misalnya dikasari orang, seneng nggak? Nggak seneng kan? Ya, maka sama anak. Ya, dan potensi untuk kasar kepada anak itu besar karena mereka itu makhluk yang kecil. Ya, mudah untuk dikasari. Ya, maka hati-hati ya, potensi berbuat kasar kepada anak itu besar. Maka banyak ya istilahnya apa? Perlakuan-perlakuan yang buruk terhadap anak dan itu masuk ya kepada apa ya? KDRT itu. Ya, kekerasan dalam rumah tangga adalah termasuk di dalamnya kekerasan terhadap anak yang sering terjadi itu. Ya, anak itu menjadi apa? Sasaran kebrutalan orang tuanya, ya, keganasan orang tuanya, kebuasan orang tuanya. Nah, hati-hati, ya jangan sampai sifat ini hilang dari kita sebagai pendidik. Yang ketujuh adalah penyayang. Nah, sangat penting ini ya, sifat penyayang ini. Maka dari itu ya, Nabi ketika menyuruh para pria untuk mencari istri, salah satu sifat yang harus mereka pastikan ada pada wanita itu adalah al-wadud al-walud.
tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah wanita yang wadud, yaitu penuh kasih sayang, dan walud, subur. Ya, karena wanita itu satu kodratnya adalah melahirkan, maka perlu kesuburan, walud. Tapi kodrat wanita bukan hanya melahirkan anak. Ada perkara yang lebih penting dari sekedar melahirkan anak. Ya, jadi ibu bukan hanya sekedar bisa hamil dan melahirkan anak, enggak. Ada kewajiban lain yang lebih penting, yaitu mendidik anak. Dan itu perlu kasih sayang, itu perlu kita katakan sifat penyayang. Maka Nabi mengatakan wadud, lebih dulu. Kemudian setelah itu walud, tazawwaju al-wadud al-walud. Ya, nah, Nabi juga mengatakan khairu nisa'in ya rakibnal ibil nisa'u Quraisy. Baik-baik wanita yang menunggang unta, itu wanita Arab maksudnya, adalah wanita Quraisy. Salah satunya kenapa? Ahnahunna ala tiflin fi sighrihi. Ya, karena mereka adalah wanita-wanita yang paling sayang kepada anak-anak kecil. Mereka punya sifat kasih sayang terhadap anak-anak. Maka mereka adalah wanita Quraisy yang terbaik. Ya, mungkin wanita-wanita Arab lainnya sayang sama anak, tapi mereka lebih sayang kepada anak. Ya, kasih sayang mereka kepada anak itu lebih. Maka mereka menjadi wanita Arab yang terbaik, kata Nabi SAW. Dengan sifat itu, maka seorang wanita bukan hanya sukses jadi ibu ketika dia bisa melahirkan anak, enggak. Ya, itu belum dikatakan sukses dia sebagai ibu hingga dia bisa mendidik anaknya dengan baik. Ya, maka dia perlu, ya, pendidikan itu perlu kasih sayang. Maka Nabi menyebutkan sifat itu pada wanita yang pantas untuk dinikahi, yaitu punya sifat wadud. Maka para pria, para ikhwan yang mencari istri, akhwat, coba perhatikan bagaimana, apakah dia wanita yang punya sifat wadud, ya, penyayang dia, terutama kepada anak-anak. Ya, karena ada wanita yang nggak sayang sama anak, kasar, ya, dan ya anak itu dipandang seperti hama gitu, ya, yang merepotkan hidupnya, gitu ya, yang menghilangkan kebahagiaannya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya bagaimana dia bisa mendidik anak dengan kasih sayang, ya. Nah, jadi ya memang 1001 lah saya katakan wanita yang mampu mendidik anak, ya, punya kemampuan, kapabilitas untuk mendidik anak. Nggak semua wanita. Ya, maka dari itu, ya, mencari jodoh itu ya perlu detil, ya, perlu. Makanya ada nazar, ada kita boleh menyelidiki wanita itu, ya, apalagi ya, mengenai latar belakangnya, kan begitu, ya. Nah, supaya kita dapatkan calon ibu yang baik untuk anak-anak kita, kan begitu. Nah, kepada para wanita juga, ya, tanamkanlah sifat kasih sayang itu pada diri antum sekalian, antunna sekalian. Ya, kalau ingin jadi wanita solehah idaman para ikhwan gitu. Ya, demikian, Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau kasar, aduh, siapa yang suka wanita kasar? Walaupun cantik, ya, tapi kalau kasar kan kita, ya, oh sama saya dia lembut, Ustaz. Ya, tapi sama orang lain mungkin kasar. Iya, kita akan jadi korban kekasarannya di kemudian hari, ya. Nah, kalau sudah nggak berdaya, ya, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Ya. Itu kalau dia punya sifat kasar kan bisa terjadi seperti itu. Ya, nah, maka sifat penyayang itu sangat penting, ya, terutama di dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Pesan saya kepada para ikhwan, ya, pikir-pikirlah dulu menikah dengan wanita yang kasar. Pikir-pikirlah, ya. Ya, karena ini adalah masa depan anak keturunan kita, ya. Kalau kita dapat wanita yang penyayang, itu luar biasa. Subur dia, penyayang, ya, di samping bagus agamanya, ya, ada sifat-sifat lain yang harus dia miliki juga untuk seorang wanita, ya, akhwat. Allahu a'lam bishawab. Maka jadi akhwat jangan kasar, ya, memilikilah sifat penyayang,
Seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik, ada seorang wanita yang datang kepada Aisyah, lalu Aisyah memberinya 3 butir kurma. Wanita itu pun memberi setiap anaknya 1 butir kurma. Ya, ada 3 kan, 2 untuk anaknya, 1 untuk dia. Dia sisakan 1 butir untuk dirinya. Lalu kedua anak itu, ya begitu dikasih kurma langsung gerahap makan langsung selesai habis. Setelah habis kurma mereka, mereka menatap ibu mereka. Maka wanita itu pun mengerti, lalu membelah 1 butir kurma yang tersisa itu, ya jadi 2. Kemudian masing-masing bagian diberikannya kepada anak-anaknya. Ya, nah demikian. Itulah kasih sayang namanya. Dan kasih sayang itu sama dengan pengorbanan. Ya. Salah satu bukti kasih sayang, gimana membuktikan dia punya rasa kasih sayang, Ustaz? Bukan hanya bicaranya lembut, bukan. Bukan dari sikapnya yang baik kepada anak, bukan hanya itu. Kasih sayang itu bisa ditunjukkan oleh seseorang ibu kepada anaknya dalam bentuk pengorbanan. Ya, sejauh mana dia mau berkorban untuk anak-anak. Ya, kalau udah jadi ibu kan harus bisa berkorban. Banyak wanita-wanita yang nggak mau berkorban untuk anaknya, nggak mau rugi istilahnya, nggak mau diganggu dia. Lu gimana? Dia bisa memberikan kasih sayang tanpa pengorbanan. Bohong. Kalau kita sayang nggak mau berkorban, itu nggak sayang namanya. Ya, kasih sayang itu dibuktikan terwujud dengan pengorbanan. Seperti yang ditunjukkan oleh wanita itu, dia mau berkorban. Ya, tidak makan kurma itu untuk demi anak-anaknya. Nah, ini kasih sayang namanya ya. Nah, apalagi pendidikan itu perlu kasih sayang dengan makna yang lebih apa namanya, yang lebih ya kita katakan spesifik, yaitu pengorbanan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ke-8, lunak dan fleksibel. Artinya bukan berarti lemah dan tidak tegas. Maksudnya adalah mempermudah urusan, tidak mempersulit. Yang bisa dimudahkan, dimudahkan, jangan dipersulit. Nabi mengatakan yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan buat sulit. Sampaikan berita gembira, jangan membuat orang lari. Nah, demikian. Artinya apa? Artinya ya, kita ya sebagai pendidik harus mengedepankan kemudahan bagi anak didik kita. Ya, kadang-kadang pendidik itu macam interrogator. Ya, macam kita katakan apa ya? Macam orang yang menginterogasi, mempersulit, menjebak, ya, inginnya menghukum. Ini kan tidak lunak. Berilah kemudahan. Ya, misalnya ingin menanamkan sesuatu, mulai dari yang mudah untuk bisa dia lakukan. Jangan persulit urusannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nabi apabila dihadapkan pada pilihan, maka beliau akan pilih perkara yang paling mudah selama bukan perkara yang haram. Nah, demikian. Selama bukan perkara yang haram, maka Nabi pilih yang paling mudah. Beri kemudahan kepada anak-anak kita untuk bisa mencerna dan menerima apa yang kita sampaikan kepada mereka. Ya, jangan buat orang lari. Wala tunafiru katanya. Ya. Kemudian yang ke-9, tidak mudah marah, jangan emosional. Ya, ini penting juga. Kalau kita suka marah, apalagi kebanyakan marah, itu marah kita menjadi hiburan bagi anak-anak kita. Mereka nggak takut lagi dengan kemarahan kita. Nah, berbahaya ya kalau anak itu sudah tidak takut lagi dengan marahnya kita. Mungkin karena terlalu mengobral kemarahan itu. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Akhirnya apa? Anak itu sudah terbiasa dimarahi sama orang tua. Yang lebih konyolnya lagi adalah mengancam sebuah hukuman tapi tidak dilaksanakan begitu. Maka jangan suka mengobrol hukuman. Cobalah mendidik tanpa hukuman begitu ya. Nah, nggak harus menghukum mendidik itu. Ya. Nah, bentuk yang ringan dari menghukum itu adalah menjatuhkan vonis. Misalnya dasar anak nakal, itu hukuman itu. Vonis itu hukuman. Ya.
kita vonis anak kita ini itu hukuman sebenarnya. Maka jangan suka marah. Ya, bukan berarti tidak marah ya, beda ya. Ya, marah itu harus proporsional, ya, tepat sasaran, ya, pada momen yang tepat dengan takaran yang tepat, sehingga bermanfaat marah itu. Sedikit marah kita cukup untuk menghentikan ya apa namanya pelanggaran ya dan kita katakan penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Tapi kalau berlebihan, ya dia nggak takut lagi dengan marah kita, sudah kebal dia dengan marah kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga bahaya kalau kita suka marah, mudah marah. Kadang-kadang kalau marah itu silap, main tangan, main kaki kan gitu ya, bahaya kan. Ya. Yang ke-10, ya, 10 pendidik karakter sukses adalah 10 karakter pendidik sukses adalah dekat, akrab dengan anak, namun tetap menjaga wibawa. Ya, dekat di hati anak didik, ya, menumbuhkan suasana keakraban dengan mereka, tapi tetap menjaga wibawa. Ya, bukan kebablasan ya, kedekatan yang kebablasan sehingga nggak ada batas. Anak tetap anak, orang tua tetap orang tua. Nggak benar anak kita jadikan teman atau ayah kita jadikan teman, salah. Anak ya anak, orang tua ya orang tua. Namun sebagai pendidik kita harus bisa mencairkan suasana hingga ada kedekatan, keakraban, ada semacam kita ke chemistry yang terbangun antara orang tua dan anak. Ya, nah itu nggak akan mungkin chemistry itu terbangun tanpa kedekatan. Cuma hati-hati, kita tetap harus menjaga wibawa supaya anak itu tahu batas-batasnya juga ya, tidak apa namanya, tidak sembarangan istilahnya, ya sehingga keluar dari etika dan adab gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah itulah kira-kira ya secara ringkas ya, karena detailnya nggak mungkin kita selesaikan di dalam waktu yang singkat ini ya. Ya. Nah, tapi begitulah dia beberapa hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan sifat-sifat yang harus kita miliki sebagai seorang pendidik ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik itu sebagai ayah dan ibu ataupun sebagai guru di sekolah. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah ya, demikian saja. Nanti pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan ya pembahasan dari buku ini ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya kita persilahkan. Ya. Baik Ustadz, syukron untuk materinya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustadz. Sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Bukan hanya untuk ayah bunda saja, tetapi untuk peserta ikhwan dan akhwat yang mungkin ingin menikah atau belum menikah. Baik, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Ya, baik Ustadz, pertanyaan yang pertama dari hamba Allah di Tangerang. Bismillah, bagaimana caranya menangani anak remaja yang sudah asik dengan teman-temannya di dunia maya, sampai-sampai anak tersebut lebih mengutamakan teman-temannya daripada orang tuanya. Orang tuanya merasa kesepian padahal anaknya berada di rumah saja. Yang kedua, bagaimana jika orang tua sudah mengetahui anaknya yang ternyata pacaran di luar sana tanpa sepengetahuan orang tuanya, dan apa yang seharusnya dilakukan orang tua? Apakah segera menikahkannya atau bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Syukron jazakallahu khairan Ustadz. Tafadhol untuk dijawab. Ya, panjang sekali pertanyaan ini, jawabannya juga sebenarnya sangat panjang. Ya, apalagi ini pertanyaan berkaitan dengan anak remaja di zaman milenial, kan begitu ya. Tahu sendirilah tantangan yang kita hadapi ya. Mungkin nggak perlu saya jelaskan lagi, sudah tak paham ya tentang pengaruh gadget ya di dalam kehidupan manusia. Ya, jangankan anak, ya Bu ya, ya Pak.
Ya, orang dewasa aja, kita aja juga terpapar. Jangan keluhkan anak lah kalau urusan gadget. Jangan-jangan suami kita, istri kita juga ngeluh itu, merasa kesepian gitu, padahal suaminya di rumah, padahal istrinya di rumah, padahal satu ranjang berdua. Tapi yang satu sibuk dengan gadgetnya, yang satu juga sibuk dengan gadgetnya. Lalu nggak fair kan, lalu kita mengeluhkan anak, ya Bapak Ibu, coba koreksi diri dulu tentang gadget ini, apakah yang terpapar itu hanya anak atau kita juga? Jujur coba. Nah, jadi memang ini satu dilema ya, macam makan buah si malakama itu. Ya, apapun pilihannya tetap nggak enak. Itulah dia tentang gadget ini. Ya, masalahnya adalah kita belum bisa memberikan contoh untuk anak-anak kita berkaitan dengan gadget. Artinya kita sendiri nggak bisa berpisah dari gadget. Lu gimana kita mau ya memisahkan gadget itu dari anak kita, sementara kita sendiri tidak mau memisahkan diri dari gadget tersebut. Sementara yang namanya pendidikan kan keteladanan. Nah, kalau kita belum bisa memberikan contoh, gimana dia bisa terbebas dari pengaruh gadget? Nah, kalau dia sudah pegang gadget, sudahlah nggak bisa lagi kita kontrol. Mana bisa dikontrol? Ya, sehebat-hebatnya kita memproteksi, ya bobol juga. Apalagi anak-anak itu lebih paham, lebih pinter, lebih lihai, ya lebih piawai memainkan gadget itu daripada orang tua. Ya, nah jadi ya ini sangat dilematis sekali ya. Ada beberapa hal lah ya yang perlu kita sampaikan. Nanti ada perinciannya lebih jelas lagi sebenarnya ya. Ya pertama gadgetnya harus dibatasi juga. Ya ada masa-masa di mana ya orang tua juga jangan tampil di hadapan anaknya selalu dengan gadgetnya. Nah ini gimana ya? Aduh susah lah saya katakan. Kalau orang tua selalu tampil di depan anak-anaknya dengan gadget di kantongnya. Terlepas kan, wah, saya kan perlu gadget ini Ustadz. Saya perlu untuk kerjaan. Anak nggak lihat itu. Seberapa penting benda itu untuk kita. Dia nggak ngerti itu. Dia nggak lihat itu. Dia lihat gadget itu ada di kantong ayahnya. Gadget itu ada di tangan ibunya. Selesai. Itu cukup menjadi satu sinyal baginya. Ini masalah para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi cobalah kita hadir di depan anak kita itu kalau bisa ya tanpa gadget. Ya tidak menjadikan gadget itu segalanya. Seperti barang yang sangat-sangat urgen dalam hidup. Ya. Nah, jadi ya biasa aja tentang gadget ini ya apa namanya? Pergunakan seperlunya kan begitu ya. Nah, kalau perlu ada waktu-waktu masa gadget itu memang nggak diaktifkan di rumah tersebut. Ya, maka untuk menghindari pengaruh gadget terhadap anak ada beberapa hal ya. Kalau saya pengalamannya ya namanya gadget itu nggak boleh di password. Yang gadget itu nggak boleh kita sembunyikan, artinya nggak boleh dipegang orang lain, nggak boleh dipegang ayah, handphone ayah nggak boleh dipegang ibu, nggak boleh dipegang anak, semua bebas mengakses. Itu untuk menekanlah kita katakan, menghilangkannya nggak mungkin, mustahil kata orang sekarang, hil yang mustahil gitu ya. Ya nggak mungkin, apalagi anak sudah dewasa, remaja, ya dia perlu gadget untuk kepentingan pendidikan, sekolah. Gimana kita bisa membatasinya ya. Nah demikian. Dibatas-batasi pun coba lihat di pondok, sudah dibatas-batasi begitu pulang ke rumah macam kemaruk istilah orang Jawa kan begitu ya. Kemaruk tahu ya. Macam kehausan gadget gitulah. Ya. Jadi itu juga nggak membantu, nggak menghentikan anak itu dari ketergantungan kepada gadget. Walaupun di pondok dia sudah diempang dari gadget. Itu pengalaman itu, kebanyakan seperti itu. Maka coba lihat, ada sebagian sekolah, kalau ketahuan santrinya main gadget, itu santrinya itu dikasih palu, dia memalu, memukul gadget itu sampai hancur. Itu. Tapi gitu juga, sudah seperti itu, dia nggak tobat, nggak jerah juga main gadget, sudah seperti itu hukumannya, bayangkan itu. Ya, nah, jadi ya kita cuma bisa meminimalisir namanya ya.
ya pengaruh buruk dari gadget itu. Ini seperti pisau mata dua juga. Zaman sekarang gimana tanpa gadget ya, saya nggak bisa ngomong lagi lah gimana yang saya bilang tentang gadget ini ya. Susah memang. Kalau kita ngomong kita pakai gadget juga kan gitu ya, ngaji ini pakai gadget apa ya gimana coba. Dia seperti pisau bermata dua ya. Nah demikian. Ya ada manfaatnya tapi ingat mudaratnya juga besar. Nah, jadi ya pertama meminimalisir saja ya membatasi pengaruh buruknya. Pertama ya tadi ya kalau pengalaman saya ya gadget itu jangan jadi barang pribadi. Ya, maka tukar menukar gadget itu biasa di keluarga. Artinya apa? Ya nggak ada yang disembunyikan, itu aja maksudnya. Jangan di password. Yang kedua ada masa-masa di mana di rumah itu nggak ada yang pegang gadget. Kita dibatasi sampai jam 10 malam misalnya. Kumpulkan semua gadget, termasuk gadget ayah, gadget ibu, gadget siapapun itu. Harus seperti itu. Kalau nggak mungkin. Misalnya apa? Gadget anak-anak aja yang dikumpulkan. Kita nggak. Alasannya, wah saya ini penting. Nggak akan bisa kalau kita mau mendidik, kalau seperti itu. Ya kita contohkan juga, gadget kita juga masuk ke kota itu. Nggak pakai gadget di jam 10 malam misalnya. Karena anak kalau dibiarkan pakai gadget sampai pagi itu, Pak. Ya gadang dia. Nah, harus seperti itu. Jadi kita berikan pembatasan. Nah, ketika kumpul keluarga, ya usahakan benda ini nggak ada di situ. Nah, itu dimulai dari orang tua. Lalu bagaimana di meja makan ingin mengusir gadget itu dari meja makan, sementara ayah sedang makan main gadget juga, ibu sedang makan main gadget juga. Maka saya katakan tadi, kalau kita pusing 7 keliling karena pengaruh gadget terhadap anak kita, coba lihat diri kita dulu. Maaf Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Coba apakah kita juga orang yang selamat dari paparan gadget itu? Kalau enggak fair kita teriak-teriak, wah anak saya kecanduan gadget, sementara kita juga kecanduan. Susah kan? Nah, jadi ini yang harus kita pahami ya. Nah, ketika anak itu pegang gadget dan banyak hal-hal buruk, ya pastilah kita aja kena dampak buruknya. Kita main gadget jatuh riba, kita main gadget jadi gila belanja kan gitu ya. Jadi kita gadget jadi berhubungan dengan orang-orang yang nggak jelas, ya main gadget caci maki pemerintah dan lain sebagainya. Ya macam-macam, kita aja kena pengaruh buruknya, apalagi anak-anak. Ya ini masalahnya, masalah kita dengan gadget hari ini. Ya, nah demikian. Jadi kalau anak ya terlalu bebas dengan gadgetnya, jadi seperti itu. Dia pacaran, gimana? Mau menghindari itu. Dunia tanpa batas, namanya dumai, dunia maya. Ya, nah jangankan anak, ya jangan-jangan si bapak juga pacaran itu. Si ibu juga berhubungan dengan teman lamanya ya. Lalu dia ribut anaknya, wah anak saya begini. Ya dia sendiri kadang-kadang terpapar juga, dia nggak sadar itu. Ya, ya banyaklah cerita-ceritanya. Ya udah jangan tutup-tutupin gitu ya. Ya iseng-iseng jumpa teman SMA kan gitu ya. Ya padahal di samping suami nyetingnya, nyetingannya. Gitu. Begitulah dia. Itu kenyataan. Ini bukan cerita bohong, ini bukan cerita gigit jari, enggak. Ini cerita nyata. Banyak rumah tangga yang roboh gara-gara gadget. Bukan gadget yang dipakai oleh anak-anak mereka, tapi dipakai oleh suami istri itu. Nah, jadi ya itu harus kesadaran bersama harus dibangun di dalam rumah. Kalau mau sukses kita membatasi pengaruh gadget di rumah. Memang berat ini ya, para orang tua sekalian. Ya, begitulah kalau kita mau bicara tentang gadget hari ini ya. Jadi harus kita lihat dari semua sisi. Jangan kita aja yang teriak-teriak, wah anak saya kemana pengaruh gadget gini gitu, dia pacaran, dia peduli sama teman-temannya, sendiri saja saya merasa kesepian. Jangan-jangan suami kita juga kesepian gara-gara kita asik main gadget. Kita nggak sadar gitu ya. Maka ya bangunlah komunikasi dengan anak, ya ajak ngobrol, ya. Nah demikian. Walaupun dia ngobrol pertama, wah dia sibuk main gadget, ya ajak ngobrol terus, ya ajak ngobrol terus kan gitu. Akhirnya dia akan ya apa namanya menyingkirkan gadgetnya dulu kan begitu ya.
Nah, demikian ya para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan anak itu beraktivitas bersama. Ya, pintar-pintarlah buat kegiatan-kegiatan di rumah, apalagi di masa pandemi hari ini. Kan begitu ya? Ya, demikian ayah ibu yang berbahagia, apa yang dimuliakan Allah. Nah, jadi tidak mudah untuk apa ya, mengawal anak-anak kita dari paparan gadget itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka tugas orang tua hari ini dalam mendidik anak itu lebih berat daripada dulu. Dulu zaman nggak ada gadget kan nggak rumit ini mendidik anak. Ya, tanya sama orang-orang tua kita era 80-an, 70-an, 90-an bahkan. Bahkan awal 2000-an, awal abad 21 yang waktu itu internet masih lemot. Kan pengaruh ini kan ya ada tapi kecil. Lalu gitu 4G, ya internet itu murah dan kencang, selesai sudah. Selesai. Well done istilahnya. Mateng, Pak. Ya. Apalagi nanti sebentar lagi 5G ya, sudah. Nggak tahu lagi kita, angkat tangan mungkin nyerah dah. Ya, nggak tahu, saya nggak tahu lagi mana nih menggambarkan dunia nih, wajah dunia berubah 10 tahun terakhir ini dengan teknologi yang semakin maju berkaitan dengan media informasi. Ya, teknologi informasi. Ya, dengan adanya sinyal ataupun jaringan 4G. Iya kan? Dulu waktu 3G kan pengaruh internet masih kecil. Untuk buka gambar aja 1 jam. Apalagi buka video mungkin 1 hari gitu. Masih muter-muter gini jangan gitu ya. Masih 3G itu. Mahal lagi, mahal. Udah lemot, mahal lagi ya. Begitu muncul 4G ya udah. Murah, kenceng mau. Nanti 5G seperti itu. Lebih kenceng 10 kali lipat bayangkan. Ya, dan lebih murah nanti teknologinya. Wajah dunia pasti berubah. Wajah dunia pasti berubah. Bukan wajah bapak ibu aja yang berubah. Wajah dunia berubah itu. Sebagaimana berubahnya wajah dunia dengan hadirnya teknologi jaringan 4G itu di tengah-tengah kita. Ya. Nah, istri tidak mempedulikan suami, suami tidak mempedulikan istri, kan begitu ya. Ya kata orang yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Ya begitulah dia. Ya, nah demikian. Ya, kalau kita juga asik dengan teman-teman kita, ya, lalu kita ributkan anak karena dia juga asik dengan teman-temannya, apa bedanya sebenarnya? Ingat, pendidikan adalah keteladanan. Nah, ini yang agak berat di sini. Paham ya? Nah, ya. Karena kita semua, ingat ya, saya katakan bukan saya gak ada masalah dalam bab ini ya, dalam perkara ini. Kita semua sama. Ya, mengalami masalah yang sama di dalam perkara ini. Ya, ujian yang sama juga karena kita hidup di zaman yang sama. Ya. Ya bisa disamakan dengan orang tua kita di era 70-an, 80-an, 90-an. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kepanjangan jawabannya ya. Ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa Ustadz. Masya Allah sekali jawabannya. Aktualnya seperti itu ya. Nah. Ya, ada lagi? Baik, ada sebentar. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Umu Zidan di Siak Riau. Assalamualaikum Ustadz. Siapakah sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak? Apakah benar jika ada seorang suami yang berkata bahwa tanggung jawab mendidik anak pada ibu saja, bapak tugasnya hanya mencari nafkah? Syukron Ustaz, jazakallahu khairan. Itu mungkin muncul dari ketidaktahuannya ya, kejahilannya. Nabi menyebut ar-rijal qawwam. Qawwam itu owner, director, manager, ya. Semuanya lah ada pada semua makna ada pada kata tersebut, qawwam. Jadi dia pembimbing, pendidik, dia guru, dia masternya, dia kiainya di rumah ya. Dialah kiai rumah itu. Ya. Jadi pendidikan utama itu tertumpu pada ayah. Ini sosok yang sangat menentukan, pemimpin utama, kepala, namanya kepala keluarga. Kepala keluarga itu di situ otaknya, think tanknya dari situ. Jadi kalau dia katakan itu bukan tanggung jawab saya, ya maka dia telah mencopot kepalanya. Itu.
Entah diletakkannya di mana, nggak tahu itu. Kalau dia berkata seperti itu ya, ya. Nah, ibu itu partner ayah di dalam mendidik anak. Kedua-duanya pemimpin kata Nabi, kan sudah kita sampaikan kemarin bahwa Nabi menyebut laki-laki itu ro'in ala ahli baitihi, pemimpin bagi keluarganya, anak istrinya. Ibu kata Nabi, ya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa waladihi. Ibu itu pemimpin di dalam rumah suaminya dan pemimpin bagi anak-anaknya. Jadi pemimpin juga, dua-duanya pemimpin bagi anak-anak, keduanya adalah pemimpin. Maka ya, ayah ya nggak bisa lepas tanggung jawab dalam mendidik anak-anak mereka. Bahkan dia tulang punggungnya, dia kepalanya, dia idenya harus dari dia itu, ya. Arahannya, komandonya, instruksinya harus dari dia dan harus dia yang mulai. Keteladanan harus dia yang terdepan. Ya, istri itu wazir. Ya, kalau dalam pendidikan ayah itu kepala, ya, ibu itu kaki tangannya itu. Ya. Ayah itu kepalanya itu. Maka kalau dia lepas tanggung jawab, udah hilang kepala itu. Ya, nah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi nggak benar itu ya, bahwasanya tanggung jawab ayah lebih besar ya daripada ibu sebenarnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kewajibannya bukan hanya mencari nafkah saja. Karena awal-awal sudah kita tegaskan berulang-ulang bahwasanya pendidikan itu tidak identik dengan mencukupi kebutuhan materi. Ketika kita mencukupi kebutuhan materi itu belum mendidik namanya, belum mendidik, itu cuma perangkat-perangkat pendidikan. Belum masuk ke wilayah pendidikan itu. Belum mendidik itu. Wah, saya sudah tunggang langgang, Pak, peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang malam, kan begitu ya. Untuk cari uang, untuk sekolah anak saya itu belum mendidik. Di mana letak mendidiknya gitu. Belum masuk kepada wilayah pendidikan itu. Masih di luarnya itu, masih di luar pagar itu. Ya, nah, jadi nggak identik ya menyiapkan materi ya untuk pendidikan anak dengan mendidik, nggak sama. Banyak orang tua yang keliru, maka kita tegaskan kan sebelumnya kan di awal pembicaraan kita. Banyak orang tua yang salah kaprah. Dia merasa dia sudah mendidik anaknya ketika dia cukupi semua kebutuhan anaknya. Ya, sekolah mau sekolah mahal puluhan juta, oke. Bayar SPP nggak telat, uang ini itu paling paling pertama bayar. Pokoknya untuk urusan materi nggak ada yang kurang. Wah, ke sekolah pakai mobil antar jemput pakai supir. Itu belum mendidik ayah ibu. Ya. Nah, ini banyak persepsi yang keliru dari para orang tua. Dia merasa kecukupan materi yang telah yang diberikannya kepada anaknya berkaitan dengan pendidikan itu sudah mendidik anak. Ustaz, saya sudah mendidik. Apa buktinya? Sudah saya sekolahkan dia di sekolah yang mahal. Nah, maka sekolah itu banyak yang ngeluh. Kenapa? Kurangnya partisipasi orang tua, kan begitu. Buruknya, afwan ya, sekolah-sekolah yang pasang tarif mahal. Karena orang tua yang telah membayar mahal itu merasa dia telah membeli pendidikan, ya, sehingga dia ingin terima bersih. Kalau nggak terima bersih, dia menyalahkan sekolah. Wah, ini sekolah salah ini. Ya kan? Nah, itu buruknya pendidikan berbiaya mahal itu. Ya, maka saya kurang setuju juga sebenarnya dengan pendidikan-pendidikan yang berbiaya mahal, yang fantastis lah. Ya, hingga apa? Orang tua merasa sudah membeli pendidikan. Plus perangkat-perangkatnya. Itu guru. Maka guru sekarang bisa ditekan sama wali, bisa diarahkan sama wali. Kenapa? Karena wali sudah membeli sekolah, membeli pendidikan. Itu buruknya pendidikan berbiaya mahal. Ya, jadi orang tua mena-mena, mentang-mentang istilahnya, ya, karena dia merasa dia sudah keluar duit banyak. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, aduh, ini sudah waktu dekati zuhur ya. Jadi kita mungkin cukupkan sampai di sini dulu lah ya pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat.
ya kita ini di sini sharing pengalaman, sharing ilmu ya. Ya bukan apa namanya berarti kita nggak mengalami masalah yang sama ya. Kita juga sama laku orang tua di zaman sekarang ini ya. Ya kita ingin berbagi pengalaman saja, berbagi ilmu. Ya kita juga nggak mengklaim sebagai orang yang tua yang terbaik, enggak. Ya kita mengalami juga pasang surut, ya semangat kan begitu ya. Kadang-kadang ya begitulah. Ya, antum tahu sendiri ya sangat berat mendidik anak pada zaman sekarang ini ya perlu ya kita terus apa namanya melakukan proses tersebut ya dengan sabar ya. Mudah-mudahan dengan sabar kita bisa memetik hasil yang besar. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah selesai kajian kita pada hari ini, pertemuan kedua bedah buku mencetak generasi Rabbani. Sebelum saya menutup kajian ini, saya ingatkan dan sarankan lagi untuk teman-teman yang barangkali belum masuk ke grup Parenting Sunnah, silahkan bisa langsung saja klik link yang tersedia di kolom chat untuk bergabung ke grup Parenting Sunnah. Dan untuk teman-teman sekalian yang belum memiliki buku dari Ustadz Abu Ihsan Hafizahullah Ta'ala, silahkan untuk menghubungi admin grup untuk bisa mendapatkan buku tersebut. Karena nantinya selama seminggu ke depan, materi yang akan disampaikan oleh Ustadz tidak akan jauh-jauh dari isi buku tersebut. Jadi bisa untuk pegangan dan sambil menyimak ketika mendengarkan materi. Seperti itu teman-teman. Baik, mari kita tutup kajian pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.